kita akan berlomba-lomba menemukan informasi atau flag yang biasanya berbentuk dan teks. fungsionalitas produk. Nah, CTF ini awalnya dikembangkan di DEFCON pada tahun 1990. yang berkaitan dengan DEFCON desain itu dan antar muka produk. konferensi Ini mempengaruhi cyber apa yang dilihat, terbesar ya. didengarkan, Biasanya dan diadakan dilakukan di oleh Las Vegas kalau nggak untuk salah. user experience. Nah, CTF ini memiliki banyak komponen sosial biasanya merupakan kompetisi tim. Jadi nanti kalian akan terdiri dari maksimal biasanya 3 orang per tim. Nah, nantinya akan diberikan permasalahan atau tantangan untuk dipecahkan oleh kalian sebagai sebuah tim dengan batas waktu dan tertentu. analisis proyek melalui seluruh fase ideasi, pengembangan, dan Kenapa mengikuti CTF? Nah, sebenarnya CTF ini cukup dipandang ya. Jadi alasannya pertama tentang jelas itu bergengsi. Ya, yang tadi aku bilang CTF ini cukup terpandang. Jadi misalnya kalian pernah menjuarai CTF pasti akan sangat berpengaruh ke mungkin karir kalian di bidang cyber. Biar saya panggilnya apa nih, Bapak atau Selain itu, dengan mengikuti CTF kalian juga bisa menunjuk kemampuan kalian. Nah, ini agar jadi memang kalian tuh lebih cerita sedikit dulu ya tentang program ini. dilirik lah Itu belajar menyambung dengan alasan tadi. Ini agar kalian lebih dilirik oleh perusahaan ataupun company-company yang membutuhkan skill kalian. Yang ketiga yaitu adalah melatih skill kita. Skill yang kita latih dalam CTF ini di problem solving, teamwork, dan skill teknis. Lalu yang terakhir yaitu menyiapkan karir seperti yang alasan sebelumnya. Dengan mengikuti CTF, apalagi kita sempat menang gitu dalam kompetisi CTF, target kita juga pasti akan lebih berkembang lagi. Kalau kita mau saving 20 Nah, selanjutnya yaitu kompetisi CTF. Nah, CTF sendiri sebenarnya ada 2 jenis, yaitu Tech and Defense dan Geopathy Style. Nah, perbedaannya yaitu untuk mengumpulkan data Tech and Defense. Nah, jenis ini merupakan CTF yang paling awal sekali, yang dimana pada kompetisi ini masing-masing tim nantinya akan diberikan vulnerability box kita punya gaji atau biasanya berupa virtual machine. Nah, box ini akan berisi dan menjalankan servis yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, setiap tim nantinya akan mencoba untuk mengeksploit tantangan dari sistem lawan dan mengambil flag pada sistem lawan sambil melindungi sistem kalian. Ya boleh. Ada wireframe. Nah, biasanya sebelum dimulai itu untuk bisa saling menyerang satu sama lain akan diberikan waktu 1 jam untuk analisa dan mengamankan VM kalian. Nah, kita juga akan diberikan koneksi VPN yang sama dengan tim lain yang berguna untuk menghubungkan VM dari masing-masing. Dalam CTF ini akan ada 2 jenis poin yang bisa kalian peroleh, yaitu yang pertama yaitu point defense. Ini point defense ini didapatkan dengan melindungi VM kalian. Jadi misal VM kalian sangat aman itu, maka point defense-nya juga akan tinggi. Sedangkan poin kedua yaitu point attack bergantung pada seberapa hebat kalian mencuri flag dari VM lawan. Untuk flag sendiri pada pertandingan ini biasanya penyelenggara akan mengirimkan flag tersebut terus
menerus perangkat kita dalam setiap jangka waktu tertentu. Pada hal itu kita mungkin memerlukan membuat skrip untuk melakukan exploit dan mensubmit flagnya. Dan hambatan yang mungkin dihadapi karena digunakan untuk menyempurnakan. Lalu yang kedua yang paling sering diselenggarakan yaitu Jeopardy style. Jenis CTF ini sendiri terinspirasi oleh sebuah acara kuis di Amerika Serikat yang dengan nama yang sama. Nah, CTF ini juga memberikan beberapa tantangan kepada peserta untuk dapat dipecahkan. Ada berbagai jenis tantangan yang dapat dipecahkan oleh peserta, dan yang paling umum seperti exploit, kriptografi, reverse engineering, binary exploit, dan forensik. Setiap tantangan tersebut hanya dapat diselesaikan sekali, dan semakin sulit tantangan tersebut maka poin yang diraih juga akan semakin tinggi. Selanjutnya yang teratur. Tantangan ini biasanya akan menjadikan petunjuk untuk setiap tantangannya. Tapi poin petunjuk ini tidak akan mengurangi poin yang diperoleh. Biasanya tantangan petunjuk atau clue-nya ini akan diberikan untuk tantangan yang memang sedikit yang bisa menyelesaikan. Jadi misal ada sebuah tantangan dalam waktu misalnya 1 jam itu belum ada yang menyelesaikan, pasti akan diberikan clue untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Jeopardy style ini biasanya diselenggarakan cukup lama ya, biasanya setidaknya itu 1 hari, 1 hari minimal. Ada juga yang 2 hari tergantung dari kebijaksanaan penelitiannya. Kita bilangnya hedging. Alasannya yaitu karena tantangannya itu bukan cuma 1 aja atau 2 aja, tapi bisa banyak, mungkin lebih dari 10 tantangan yang bisa diselesaikan. Awal saya bilang Nah, di akhir kompetisi Jeopardy style ini peserta akan dimintai untuk membuat write up. Write up itu apa? Write up itu kayak kayak laporan bagaimana cara kalian menyelesaikan tantangan yang ada di kompetisi tersebut. Jadi itu juga buat memvalidasi bahwa benar-benar kalian menyelesaikan tantangan. Sekarang akan beda dengan 1 juta yang akan datang Secara nilai. Sebelum dimulai biasanya akan diadakan pemanasan. Jadi nanti penyelenggara akan memberikan akses ke platform TK, karena biasanya platform yang dipakai itu secara nominal kan dia tidak berubah. dari panitia sendiri ya biasanya di luar, jadi beda-beda ya. Mungkin ada yang pakai platform yang sudah ada mungkin, tapi selama beberapa kali saya mengikuti CTF sih mereka buat sendiri ya platform. Nah itu tuh waktu ada perubahan nilai atas future value akan diadakan sisi pemanasan. Uangnya dia ikut berubah. Nah soal-soalnya itu terkadang katanya dia tuh lebih sulit dari lomba yang sebenarnya. Tapi enggak sih sebenarnya, mirip-mirip sih. Jadi saya rasakan jadi sama selama mengikuti CTF. Jadi kita mengantisipasi kekurangan dari nilai frequently competed kategori atau yang biasanya dipertandingkan. Yang pertama yaitu web exploit, di mana dalam kategori ini kita akan melakukan exploit terhadap penekanan sebuah website. Mengantisipasi untuk perubahan kategori ini sendiri kita setidaknya harus mengetahui bagaimana cara kerja dari aplikasi web. Selanjutnya yaitu reverse engineering. Ini juga sangat umum sekali ya, sangat sering sekali buat di kompetisi. Yaitu di mana peserta akan diberikan file yang harus di reverse
Jadi masih untuk pakai harga menemukan yang sebuah flag. lama. Nah, Dan berikutnya Biasanya kemungkinan ada akan kita harus dipesan hati-hati dengan tuh kalau kode sukses emas asing. emas yang sekarang. Jujur saya Karena kalau emas nggak perhiasan terlalu bisa sekarang sih udah desain kayaknya UI seperti itu. Spotify Karena bentuknya udah merupakan contoh jadul, yang kuat. karena udah Karena, Jadi finish, bagaimana nanti pengalaman susah dijual pengguna lagi. baik memang Jadi dia agak dapat sulit ya. meningkatkan saat keterlibatan dan kriptografi. mau kepuasan dijual pakai harga Itu dengan berurusan fokus dengan pada basic algoritma terbuka yang yang memiliki enkripsi misalnya yang biasanya nanti akan memberikan personalisasi di file text dan gitu visual. yang Spotify lebih berhasil cepat teks, tapi dengan platform yang bisa aja file textnya nggak dijual itu adalah gamblang dia nggak langsung diberikan, kita harus cari dulu filenya gitu. modelnya jadul, Jadi udah nanti lama, banyak banget nggak ada yang variasinya. beli yang lagi. baik Jadi sangat nggak mau penting. pakai harga Lalu yang seperti keempat itu. yaitu Kalau forensik. mau menginvestasikan, Forensik kalau ini mau sendiri mengantisipasi itu pilihlah logam mulia. seperti sebuah cara untuk melacak jejak digital yang ditinggalkan pada suatu juga konten. nih harus Nah, berhati-hati untuk kategori forensik sendiri, yang paling penting itu adalah penguasaan tools, penguasaan tools yang bisa gitu. Jadi kita harus tahu banyak tools dan bisa menggunakan tools tersebut dengan baik. Ada yang antar sama yang non Selanjutnya itu binary exploitation, yaitu berfokus pada eksploitasi kerentanan pada binary atau program yang telah dikompilasi. Ini juga agak susah ya untuk binary exploitation. Emas 1 gram Lalu kotak aja. yang terakhir yaitu steganography. Tidak tahu berapa Mirip persen dengan sih kriptografi tadi, kalau yang antar akan tapi fokus pada analisis enkripsi dan proses dekripsi gambar. Jadi kalau yang nanti selain kita akan dikasih sebuah gambar gitu untuk kita tidak tahu, jadi kita dianalisis. tahunya dari dan klaim gaya si paragraf penjualnya yang aja normal atau klaim dari toko Nah, bahwa ini kategori lainnya yaitu ada OSIN. nantinya akan susah dijual. OSIN ini cukup menarik menurut saya karena Nanti kalau ke tempat lain kan dia tuh lebih ke masih apa namanya? ke sisi yang berbeda, Lebih ke seperti gambar yang menggunakan logika gini aja sih ya, atau tombol share sosial logika media yang berada di tengah halaman sehingga orang-orang Makanya bilangnya mungkin adalah ini investasi. OSIN ini sendiri merupakan lebih ke pengumpulan informasi melalui open source dan menghubungkan atau dapat diakses publik. dari Misalnya nanti kalian dikasih sebuah kasus gitu, kontras yang jadi rendah 100 dalam gram terus juga mencari di website akun membuat tampilannya kurang jadi menarik ada berapa dan LinkedIn, terkesan gram berarti kalau kita itu punya cari buku di sana. yang sesuai dengan warna Artinya usaha yang Anda lebih seru sih itu miscellaneous. Saya nggak tahu teman saya. Biasanya menjadi kategori abstrak atau puluhan ribu. tantangan yang Itu ada nggak termasuk dari sebuah kategori sebelumnya, masuknya ke miscellaneous. Misalnya adalah dua elemen yang saling melengkapi dalam challenge setting. produk. Nah ini sistem kompetisi UI itu berfokus pada hasil visual dan ini namanya saya sendiri ya, tapi intinya adalah ada dua yang jenisnya yaitu AIM yang dimana soal nanti akan diberikan langsung secara bersama. Jadi dari awal kalian sudah dapat mengerjakan soal yang ada di kompetisi tersebut yang kalian ikuti. Lalu ada case atau wave. Jadi nanti akan ada gelombang-gelombang. Jadinya soal dirilis secara bertahap. Proses desain yang terstruktur dan penerapan prinsip selanjutnya yang clue. baik sangat penting. Nanti yang saya katakan tadi, setiap tantangan itu akan ada clue yang disiapkan oleh penyelenggara. Biasanya clue ini diberikan saat suatu tantangan tidak dapat diselesaikan oleh peserta atau penyelesaiannya masih sedikit dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Desainer dapat jadi misalnya sebuah soal atau tantangan itu cuma bisa diselesaikan oleh dua tim misalnya dalam jangka waktu terima kasih berapa menit atau jam mungkin, maka akan diberikan clue. Nah biasanya clue itu bukan cuma satu ya, bisa beberapa tergantung dari penyelenggara. Pemberian clue ini tidak akan mempengaruhi nilai. Teman-teman yang lainnya. Jadi kalian nggak usah khawatir ini kita sharing nilainya kripto dulu ya. berkurang. Jadi kripto Ini tidak akan kalau mempengaruhi pemberian nilai. investasinya beberapa tahun yang Tetapi lalu misalnya
misalnya suatu tantangan itu sudah Itu diselesaikan untung. oleh banyak sekali Kan tim kripto peserta, tuh maka koin ini ya, koin penyelenggara yang tidak akan dibagikan ya. mengeluarkan Kripto clue tuh ya. dari tantangan tersebut. Nah, kalau kita mungkin Jadi yang kita punya sudah kripto itu diselesaikan oleh awalnya kan dari banyak games peserta ya, ini kripto tuh akan kan. dianggap sebagai soal yang mudah, Kita jadi punya tidak akan dikasih itu clue. beberapa tahun Saya yang coba lalu mau atau 10 screenshot. tahun yang lalu itu sangat menguntungkan Coin karena system. dulu belum Nah, hits. Jadi koin yang harganya diperoleh ini murah, akan Satu, berbeda ya dua, dari punya banyak. tiga. tergantung Waktu dari dia kesulitan soal. naik, Makin waktu sulit pangsa soal yang pasarnya naik, diselesaikan, maka harganya poin yang naik, didapatkan baru kita akan semakin jual, kan banyak. kita dapat keuntungan. Yes. Nah, tingkat Sekali lagi. untuk Tapi kalau menentukan untuk tingkat saat kesulitan saya ini tidak rekomen untuk biasanya Satu, ada dua, karena itu beberapa sama metode aja yang kayak perubahan nilai mata diberikan uang, oleh jadi pasti selisihnya penyelenggara. sedikit. Yang pertama Cuman tuh jadi kayak rupiah Terima kasih sudah banyak, ditentuin ya teman-teman. Jadi misalnya dari tingkat 15.000 kesulitannya jadi dari 16.000. penyelenggara. Kenapa Mas, tuh misalnya 15.000 bisa untuk tantangan sembuh gitu, ya? nggak kayak AB dulu kita itu belinya misalnya cuma 1.000 mudah, rupiah, jadi tiba-tiba poinnya lebih jadi kecil 15.000 dan sebagainya. itu pas lagi hits Tapi aja. ada juga Karena sistem ada di mana kalau di akuntansi eh, ekonomi kita kenal dirancang dengan agar penawaran melihat ya. dari seberapa banyak tim peserta yang dapat menyelesaikan soal tersebut. Kalau barangnya Misalnya, langka, harganya semua mahal, tantangan akan kalau diberikan barangnya udah nilai banyak, 500 walaupun max. tidak Nanti sekarang misalnya bisnis ada yang juga merasakan itu suatu pilihan. lebih dari dia satu, memang maka mungkin nilainya bisa akan dapat berkurang keuntungan dan yang terus secara berkurang. tidak fluktuat, passion di bidang fluktuasinya bisnis, pasti passionnya tidak setinggi waktu menjadi itu, pegawai ya perubahan tidak ada waktu awal-awal. juga ya. Selanjutnya Ya, terima Karma kasih itu kepada Kalau dari saya ya, kalau Mbak dari Siti perhitungan saya sih Mustajimah tidak yang jadi yang kayak bertanya yang saya bilang tadi, seperti berikut Hal ini. lain. selain Tanya, harus Kak, menyelesaikan tantangan yang bagaimana ada, sih nantinya tujuan peserta dari akan diminta untuk membuat sebuah laporan penyelesaian atau yang sering dinamakan sebagai write up. yang dipakai Nah, kalau waktu yang diberikan untuk membuat write up ini bervariasi tergantung dari kebijakan dari panitia atau pihak penyelenggara kompetisi. keuntungan dari hal itu. penerapan Kita cuman storytelling dapet, write serta up ini cara sendiri menunjukkan sebenarnya nggak kebijakan ada ini di tengah apa persaingan namanya, yang sama ketat. kayak kalau Baik formatnya. isi jawab ya kan Kak. 1 jutanya yang sekarang penting sama 1 jutanya mungkin tahun kalian depan sudah seperti Menye- proyek apa pribadi namanya, itu 1 bisa jutanya juga sekarang kita seperti, bisa dapat menyampaikan secara yang paling rinci mudah bagaimana saja suatu itu soal udah itu bisa kalian jadi selesaikan. favorit Cuma atau bisa Nah, ini buat juga solusi baru Nah, juga kalau di bisa. sebagai atau di validasi ya logam bahwa penggunaan memang kalian toolsnya yang itu menyelesaikannya. yang umum Jadi sekarang kalian nggak ada bisa minta Figma Berarti dan satu apa gram namanya, satu flagnya tahun aja, itu terus kalian juga bisa submit, dilakukan. tapi kalian harus Jadi tahu sama-sama gimana cara Terkait untuk prototyping value dan menyelesaikan nominalnya sama. tantangan Figma tersebut. kan Kalau di sudah gold itu menangnya di situ bisa aja. lah ya buat Nggak dipakai. jadi nambah kita Nah, kalau untuk platform kalau kita latihan. cita-citanya adalah mimpinya menjadi kaya untuk gitu Di ya. samping kalian Meskipun harus waktu mempelajari punya teori-teori proses dari masanya setiap nggak kategori, Google tidak Docs menjadi itu kita juga bisa. apa cara yang paling eh, efisien untuk harus berlatih kalau capture the flag ini yaitu penerapan ya storytelling berlatih ya, seperti langsung hanya mengerjakan narasi, soal-soal visualisasi, CTF. pengurangannya adalah hanya narasi itu Ada bisa beberapa ceritakan platform atau mengenai website yang dapat kalian gunakan untuk tantangan berlatih, dan solusi Jadi kita nggak di CTF, setiap proyek. khususnya Jeopardy style. gitu. Jadi kalau kita Kemudian 1 tahun Eh, emas kita visualisasi untuk harganya 1 lengkapnya juta, kalian bisa 1 tahun yang akan cek datang di waktu ada kenaikan ya udah source yang ada di bawah, cukup di deh, kiri bawah. programnya kita jadi harganya 1,2. Kakak juga bisa Tapi nggak nambah menunjukkan penghasilan. Yang pertama untuk Kita harus general ya, platform, harus yang dimana seperti platform tahu bahwa platform itu ini desainnya akan memberikan unik, banyak kategori, atau jadi hanya bukan cuma berubah satu kategori area aja. gitu ya, dalam berubah aja desain Yaitu ada nilainya. Pico CTF, Tapi nggak jadi Hack the Box desain CTF, kalau kita portofolio Try Hack mau Me, jadi or for the apa White. istilahnya kalau di keuangan mau kaya Kalau gitu saya ya. pribadi sih lebih Dan suka pakai navigasinya Pico itu CTF ya, dari karena apa berarti tadi kalau dari gold itu jangan dari hanya lebih merupakan hasil seperti akhir, itu. UI-nya juga lebih enak. Kemudian selain itu dari Pico Kalau CTF mau juga apakah properti Eh, itu jawaban memberikan saya ini membantu ya rumah Kak? gitu ya, apa tanah namanya, dan lain terminal sebagainya Linux gimana. untuk Itu kita. sangat disarankan Ah, asal Untuk yang lainnya saya belum pernah bisa coba sih, baru pernah coba Pico CTF. Mungkin bisa dicoba juga. Mungkin kalian lebih suka yang lain. membayangkan bahwa memang di Boleh. tempat itu misalnya bisa Nah, terjadi untuk kenaikan. kategori pengembangan kriptografi wilayah ada dan dua sebagainya. platformnya, Berarti yaitu pasti ada CryptoPulse kenaikan di situ. dan Jadi CryptoHex. boleh Ini juga sama, saya sebenarnya lebih suka investasi langsung di properti. di Pico Baik. CTF aja, Kemudian jadi nggak instrumen khusus gini. Nah, Tapi dana kalau obligasi kalian misalnya saham. Apakah mau khusus di kriptografi untungnya aja, besar, bertanya boleh coba di saham. CryptoPulse. Tapi tadi Mungkin saham itu tingkat kesulitannya saham akan itu lebih juga. ini masuk Saya manual terima kasih. apa namanya fungsinya tanya atau Tapi tentu ada alasan ya, kenapa harus judgment-nya khusus ini. adalah saya apa namanya, semester untuk 7 platform. Kak. ya. Kita menamainya adalah Steganography kepemilikan. kalian bisa gitu pakai ya. Rootme. Nah, kalau saham Rootme ini pun kepemilikan sebenarnya apa? Kalau saya selalu bilangnya tanggung renta general ya, jadi kalau banyak saham tuh. kategori Kalau rugi bisa barang, kalian untung barang. Karena kan kita selesaikan di sana. kepemilikan. Sahamnya berapa? 10%. Berarti kepemilikan kita berapa? Selanjutnya 10%. web Waktu exploitation. rugi
Untuk web exploitation ini kalian bisa pakai OWASP Shop. Itu tuh kalau nggak salah dia itu kayak berbasis website tapi dari GitHub gitu. Karena kalau saham itu saya nggak pernah coba sih gitu. Cuma pernah lihat jumlah aja. uang yang kita kasih itu akan menjadi Lalu Portswigger's Web Security Academy itu yang akan menjadi base. Selanjutnya untuk reverse engineering, waktu kita misalnya kalian punya bisa 1 coba untuk miliar, itu adalah TaxMe.one 10%. atau Waktu Challenge.net. ternyata nilai perusahaannya turun menjadi 800 juta Nah, misalnya, untuk ya berarti binary exploitation 10% sendiri, kita itu adalah kalian dari bisa 800 coba itu berapa? Cuma 80 untuk gitu. Turun PWN dari able 100 jadi 80. Kalau keuntungan tadinya 1 miliar jadi 1,2 untuk forensik, miliar. kalian bisa coba di Roadme atau jadi 1,2 di Pico juga ada untuk kategori forensik. ikut naik. Ikut turun, Nah, naik, ikut naik gitu ya. Kita akan Kalau di masuk ke saham. strategi CTF. Kalau di reksadana boleh, reksadana Selain kita kalian harus memiliki pengetahuan tentang teritori dari semua kategori tentang CTF, kalian juga harus memiliki strategi untuk menyelesaikan tantangan CTF. adalah obligasi. Nah, ORI ya, banyak banget tuh di bank-bank ORI. Nah, kalau mau yang memang tidak ada kenapa penting? penurunan, Karena itu adalah di obligasi. kita harus ingat bahwa CTF ini kompetisi tim. Misalnya Artinya, apa? kita harus memikirkan cara yang efisien untuk menyelesaikan tantangan CTF yang dikompetisikan. Nah, memilih strategi yang akan digunakan tentu akan berpengaruh pada efisiensi kita dalam semakin untuk menyelesaikan tantangan yang ada. Kita Nah, semakin menjadi kita uang efisien, kita ke gudang garam. tentu Ada poin yang diperoleh gudang garamnya mau kemungkinan mengembalikannya kapan, akan semakin besar juga. berapa nih bunganya dari mereka atas obligasi Misalnya itu. kalian tidak memikirkan Jadi kalau strateginya, misalnya bisa aja lebih kalian yang mana harus dari gold, konfirmasi property, terus menerus gitu. instrumen Misalnya di tim, dana, obligasi, misalnya kalian mengerjakan investasi lebih dari tantangan obligasi. forensik A, Karena obligasi kalian berarti harus bilang uang kita saya mau tetap. mengerjakan ini. Ingat Sedangkan kalau di kalau misalnya perusahaan, punya strategi, kalian sama orang udah tahu ya. mana yang akan Yang kalian harus kita kerjakan, tahu adalah mana kalau yang di tim kalian kalau perusahaan akan mengalami kerjakan. kerugian, hal pertama yang harus mereka Nah, di dahulukan sini adalah dua karena waktu mereka strateginya. ada Lagi-lagi orang ini yang untuk usaha strateginya saham saya buat yang sendiri ya. mereka dahulukan Karena tidak ada nama pastinya sih. Karena utang akan menjadi Yang pertama Jack of all trades, waktu yaitu di mana seluruh anggota tim itu siapa yang akan dibayarkan terlebih dahulu orang yang punya melatih semua kategori kompetisi CTF. dia habis. Jadi nggak ada di sini saya izin pamit ya. pengkhususan gitu. Kalian harus mempelajari semua kategorinya. Teknik sedikitnya agak Dengan tergambar. strategi kedua yaitu nanti bisa specialization, sharing, yaitu membagi spesialisasi Silahkan masing-masing adik-adik, anggota Bapak tim. Ibu kalau ada yang mau di-sharingkan kembali. Ini untuk, hanya sedikit banget gitu ya. Kategori Dari khusus, materi, misalnya financial kalian dalam tim planning. 3 orang, kalian Tapi bagi karena tadi dikira segmennya anggota A, adalah mahasiswa, makanya spesialisasi di bidang adalah gimana caranya kalau kategori kita nggak forensik, punya uang gitu ya. Gimana anggota caranya B kalau kita lebih ke kita misalnya punya mimpi, tapi web dompet kita exploitation, kosong. terus tuh Kita punya kalian mimpi, lebih tapi ke modal aja binary kita nggak exploitation punya. itu seperti itu. Kita mau Misal ngatur keuangan untuk padahal gaji spesialisasi. aja pas-pasan gitu ya. Gimana Nah, ngatur untuk keuangan kelebihan padahal dari penghasilannya masing-masing nggak punya. Makanya tadi strategi lebih sendiri, concernnya ke hal-hal kalau Jack seperti of all itu. trades tuh Karena pada dia awalnya lebih mudah mahasiswa. berdiskusi Tapi saat alhamdulillah ada tantangan yang sulit. ada Jadi juga, misalnya dari kalian ada luar menemukan tantangan kampus yang IB, sulit, jadi kalian bisa semoga berdiskusi gitu, sharingnya karena masih kalian bisa kan berlanjut. sama-sama tahu Kebetulan di dokter mekanik teorinya sama di dan Bisa AI ini banyak mungkin banget sama-sama bisa Mas gitu untuk dan menyelesaikan. Ibu Bapak sekalian Nah, banyak banget Kemungkinan besar pelajaran juga ilmunya. akan mendapatkan Dan akan itu dapat secara menyelesaikan gratis. soal yang Nanti sulit. sampai dengan Desember juga Untuk sebulan ada berapa specialization kali, sendiri, ini ada 5 kali lebih. pembagiannya itu udah Coba jelas. dicari tahu, Misalnya bisa dilihat dari A dapat web forensik, ya pasti dia akan Dokter mengerjakan Mekanik dan Bisa kategori AI. forensik. Kalian Gitu. nggak perlu khawatir kalau kalian mengerjakan soal yang sama. Promosi kantor nih ya jadinya ya. Lalu dapat meningkatkan efisiensi ada waktu. ada dosen tamu, ada Itu nyambung dengan yang ada tadi sih. Jadi sertifikasi kalian juga nggak ada. perlu konfirmasi itu. Di misalnya kalian punya grup gitu, kalian nggak perlu konfirmasi ya. Aku mau Tapi yang ngerjain paling tantangan yang penting adalah ini. kita highlight Itu kan lagi ya. mengurangi waktu Saya ya, walaupun dulu sedikit, waktu tapi kan kebetulan saya mungkin akan dapat berpengaruh. Certified Financial Planner, jadi untuk perencana Kekurangan. keuangan Nah, itu di tentu lulusan UGM, jadi setiap dapat strategi ini sertifikatnya punya dari UGM. kekurangan.
Yang pertama, Jadi hal pertama yang Jack of all trades itu saya coba kekurangannya tanyakan adalah ya yang kurang pertama efisien gini, dalam gimana menyelesaikan berinvestasi tantangan modal demi aja nggak tantangan, punya, karena gitu ya. kalian harus Ya nggak sih, gimana mau investasi selalu modalnya aja nggak apa ada. namanya Biar konfirmasi saya gitu loh, bilang mau diri kamu tuh adalah mencoba modalnya, tantangan yang mana. gitu. Jadi kalaupun kita semuanya Untuk ini spesialisasi teman-teman, Bapak sendiri, Ibu semuanya, kekurangannya Mbak-Mbak itu susah semuanya, untuk waktu kita berdiskusi saat pengen mendapatkan meningkatkan kesulitan kehidupan dalam kita suatu dalam tantangan. sisi finansial, Nah, tapi itu kita lebih nggak punya ke modal untuk karena kan usaha, nggak udah bisa berwirausaha juga nggak dibagi bisa, ya gitu ya. siapa Nggak ada belajar lain, kita harus tentang meyakinkan kategori bahwa apa. diri Jadi kita ini mungkin adalah aja akan sulit untuk berdiskusi asetnya. karena kan beda Jadi kita ini adalah yang bisa spesialisasi. memberikan penghasilan untuk kita yang di masa Nah, yang akan datang. untuk Jadi menyelesaikan tingkatkan hal kemampuan, tersebut, karena ini kan tingkatkan bukan keterampilan supaya kita bisa jadi kita tidak lebih boleh baik melihatnya dan hitam value putih kita ya, nih maksudnya dua sama-sama naik. strategi itu aja. Tapi kita Mungkin bisa itu yang bisa di-sharingkan, kalau ada yang mau lagi mengkombinasikan di-sharingkan strategi boleh. tersebut. Nah, dengan kombinasi ini nantinya akan dapat mengurangi kelemahan dari masing-masing strategi. Nah, untuk menggabungkan strategi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan strategi mana yang dominan. Maksudnya, lagi karakteristik dari strateginya akan lebih cenderung kemana. Misal, kalian condongnya ke specialization. Karena ini ada yang dari luar. Kalian bisa kayak, misal dari 6 kategori yang tadi, sebentar. SIB, dari Kementerian batch 7 ini, dari Dokter Mekanik dan dari Bisa AI. Kemudian saya juga pengajar di yang ini. Misalnya ada 6 kategori yang dikompetisikan. Kalau misalnya ada kalian yang bisa perlu menghubungi saya lebih lanjut, bisa bagi gitu ya. Kalau misalnya specialization tapi ada unsur Jack of all trades-nya. Misalnya kalian bagi satu tim itu ada 3 orang. Kalian bagi 6 kategori ini, masing-masing orang tuh harus mempelajari 2 kategori. Nah, misal anggota kelompok A, anggota A fokusnya di web sama reverse. Anggota B khususnya di crypto sama forensik. Terus tuh kalian dibanyarin sama exploitation. Nah, masing-masing anggota ini juga harus mempelajari 1 kategori lebih. Gitu. Tujuannya agar kalian bisa ada misalnya anggota A itu kan web sama reverse, tapi dia juga mempelajari Stegano misalnya. Harusnya sih nah, ada kalian bingung, ada soalnya kalian bingung tentang dari kategori steganografi ini. Jadi kalian bisa berdiskusi sama anggota A untuk memecah masalahnya. Bisa di ini misalnya anggota B crypto sama forensik, tapi dia belajar reverse engineering. Jadi misalnya anggota A kesulitan dalam menyelesaikan tantangan reverse salah satunya, ya kalian anggota A bisa berdiskusi dengan anggota B. Jadi di link webnya. Tapi kalau bisa, misalnya yang di kalian luar, tetap bisa berdiskusi gitu. Tulis aja email. Karena kan nggak mungkin kalian belajar semuanya sebenarnya ya. Mungkin aja sih, tapi pasti ada batasan saya bikin seberapa jagonya kalian di semua tantangan tersebut. Jadi lebih baik seperti itu sih, dibagi saya bikin ini aja kayaknya kategori. Saya bikin link Google Drive, nanti bisa di-download di situ ya. Bentar, mohon waktunya sebentar. Nah, setelah strategi, tools yang harus disiapkan. Tapi ini tidak mencakup semua toolsnya. Tentu akan ada tools-tools lain yang harus disiapkan yang tidak tercover oleh saya kali ini. Daftar tools yang dapat disiapkan untuk web exploitation ada bot suite, SQL map, dan subdomain finder. Untuk reverse engineering sendiri, kalian bisa menyiapkan G-Hydra, IDE, maupun SF. Kalau nggak salah tools ini untuk apa namanya, memecah aplikasi yang dikasih ya, apa program yang dikasih dengan oleh tantangannya. Untuk kriptografi sendiri, kalian harus siapin CyberSafe. CyberSafe ini lebih ke bisa website, diklik di sini ya. Sebenarnya. Udah saya website upload di situ, jadi bisa download materinya. Dekripsi sama enkripsi teks.
Itu lalu ada RSA ZF tool, ini lebih ke Bisa juga kalau mau dipakai pembelajaran. memecahkan Ini apa namanya maaf, Mbak enkripsi sama RSA. Masnya dari manakah? Dari perusahaan Lalu atau ada dari Discord. sekolah? Nah, Discord ini sendiri sama seperti CyberSafe ya, cuma dia tuh mungkin Yang lebih lain banyak adakah yang mau gini, di-sharingkan? apa namanya, algoritma yang Oh, bisa Masya di ini Allah, alhamdulillah. di enkripsi atau dekripsi. Sebenarnya keduanya sama sih, sama-sama bagus untuk CyberSafe sama Discord, sama-sama bagus. Tergantung kalian Ya, terima sukanya kasih lebih suka Bapak yang Ibu mana. yang sudah gabung dan teman-teman Nah, semuanya. selanjutnya Ternyata untuk nggak binary cuma mahasiswa exploitation aja. atau PWN itu kalian bisa Kebetulan tadi siapin error juga ya, keluar masuk. format Wah, string jauh juga Pak exploiter dari dan Denpasar. binary ninja. Akademisi juga kah Pak Samsul? Mas Samsul? Nah, daftar tools yang dapat disiapkan selanjutnya untuk steganography, yaitu ada OpenStego, StackCracker, dan Kita StackHive. harus bisa mengatur keuangannya. Untuk betul. forensik, Tadi berarti ya kita untuk belajar kategori itu. forensik ada Bindwa, TCP Semuanya Flow, juga sama dan ya, saya juga masih terus Audacity. belajar. Tapi ini lagi ya, ada Untuk satu OSINT sendiri itu ada Setlog, satu momen waktu saya belajar Mail.a, tentang